Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi wa nasta'inu ala umuri waddin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang Bapak hormati dan Bapak banggakan seluruh putra putri kelas 3A dan kelas 3B yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini atau malam ini kita akan belajar pembelajaran pendidikan agama Islam dengan metode pembelajaran jarak jauh yang insya Allah akan Bapak sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Anak-anakku sekalian, pada materi sebelumnya Bapak sudah membahas tentang pelajaran 10 tentang syukur atau tentang materi yang sudah minggu yang lalu sudah Bapak bahas. Nah, untuk hari ini Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran ke-11, yaitu tentang bab zikir dan doa setelah sholat. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelumnya gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian di dalam kehidupan sehari-hari diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa mudah-mudahan kalau ada teman kita yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Kalau ada teman kita yang mendapatkan musibah, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan kembali. Anak-anakku sekalian, pada hari ini atau pembelajaran hari ini metode jarak jauhnya materi tentang zikir dan doa setelah sholat. Itu kalau kalian lihat di buku paket, itu buka buku paket halaman 143. Ya, buku paket halaman 143. Di situ tentang bab tentang zikir dan doa setelah sholat. Baik anak-anak sudah siap? Baik anak-anak sudah siap? Kalau kita sudah siap, nah Bapak akan bahas materinya. Tujuannya adalah dari pembelajaran ini, yang pertama tujuannya adalah kalian bisa memahami tentang pengertian zikir, bisa memahami tentang pengertian berdoa, dan kalian bisa melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Baik anak-anakku sekalian, yang pertama tentang zikir dan doa setelah sholat. Allah memerintahkan agar kita memperbanyak berzikir dan berdoa. Jika zikir dan berdoa baik ketika berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring dimanapun kita. Jadi Allah memerintahkan kepada kita bahwa kita itu hendaknya setiap saat kita selalu berzikir dan berdoa. Dimanapun kita berada, kita harus selalu berzikir dan berdoa. Nah, berzikir itu bisa dilaksanakan ketika kita berdiri, bisa dilaksanakan ketika kita berduduk, atau bisa dilaksanakan ketika kita berbaring. Zikrullah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa berzikir itu salah satu adalah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik dan yang bermanfaat buat kita, ya. Tujuannya apa sih berzikir itu dan berdoa itu? Dapat membentengi diri dari godaan setan dan membentengi dari berbagai kejahatan yang selalu mengancam kita. Jadi tujuan zikir dan berdoa itu adalah membentengi diri kita dari godaan-godaan setan. Karena setan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, dia tujuannya adalah untuk menggoda manusia, ya. Menggoda manusia. Jadi tujuan setan itu adalah salah satunya menggoda manusia. Makanya supaya kita tidak tergoda dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirullah, ya. Karena kenapa? Karena zikir ini salah satu perbuatan yang baik. Jadi ibadah yang ringan yang bisa dilaksanakan dimanapun kalian berada. Bisa secara lisan, bisa di dalam hati juga. Bisa di dalam hati kita berzikir, ya, bisa mengucapkan dengan lisan. Nah, itu adalah zikir. Nah, pengertian zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya zikir itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala
Jadi zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tentang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi berzikir itu adalah mengingat kepada Allah menggunakan lafal-lafalan yang baik. Ya, seperti subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu adalah salah satu contoh-contoh zikir. Banyak beristighfar, banyak bertasbih, tahlil, tahmid dan sebagainya. Itu adalah zikir ya. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzikrullah dzikron katsiran. Dan wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Jadi Allah memerintahkan kepada umat manusia, khususnya umat muslim, untuk memperbanyak zikir. Zikrullah, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya itu kita supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan sambil berdiri, duduk, dalam keadaan berbaring. Ini tadi sudah Bapak jelaskan. Jadi berzikir itu bisa sambil duduk atau sambil berdiri dan bisa juga sambil berbaring. Itu zikir kepada Allah. Nah, Allah juga Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Alladzina bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Tujuan zikir adalah mengingat Allah. Selain mengingat Allah, tujuannya adalah untuk membuat hati kita tentram. Hati kita tentram, damai, tenang. Jadi orang yang pusing, banyak pikiran, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dituntut oleh Allah, disarankan untuk memperbaiki diri kita dari godaan-godaan, selain dari menjauh dari godaan setan, kita juga untuk membuat hati kita tenang. Yang sedang lagi stres, banyak berzikir. Banyak masalah, banyak berzikir. Apapun dalam kondisi kalian, dalam kondisi kehidupan kalian, perbanyaklah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berdoa. Berdoa itu artinya memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kata lain, doa itu memohon perlindungan kepada Allah dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya. Ketika kalian berdoa, itu kita merendahkan hati kita. Hati kita tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan kita adalah untuk apa? Untuk menundukkan diri kita bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah, bahwa diri kita itu makhluk yang tiada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Kita itu adalah makhluk yang tiada daya, tidak upaya, hanya Allah lah yang Maha Kuasa. Nah, di sini juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 55 yang artinya ud'uru yakum tadru'an wa khufyatan innahu la yuhibbu mu'tadin. Dan berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah hati dan suara yang lembut, sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada kita, ketika kita berdoa kepada Allah, maka doa kita akan dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang tidak berlebih-lebihan. Kita menundukkan kepada Allah bahwa kita akan berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan bahasa-bahasa yang baik? Karena Allah tidak menyukai bahasa yang berlebihan. Jadi berlebihan itu adalah merengek-rengek dan sebagainya. Malah yang dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, bahwa kita berdoa kita itu memohon, merendahkan diri kita sambil kalau kita mengingat dosa-dosa kita dan kita memohon, ya, apapun permohonannya, insya Allah akan mengabulkan, ya. Dan yang berikutnya juga surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Jadi Allah itu memerintahkan berdoalah kepada Allah, bahwa Allah akan memperkenankan doanya. Jadi Allah akan mengabulkan doanya. Ingat, pesan doa apa? Allah itu mengabulkan doa itu tergantung diri kita. Doa kita apabila kita pengen dikabulkan oleh Allah, berarti
kita itu harus menghilangkan dosa-dosa kita dulu. Karena doa itu yang diijabah itu secara langsung, ada juga ditunggu, mungkin kemudian ada juga nanti doa akan dikabulkan di akhirat. Kenapa doa bisa terhalang? Karena mungkin dalam salah satu diri kita itu ada perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Mungkin dari diri kita itu ada dosa-dosa yang kita tidak diampuni oleh Allah, atau diri kita itu masih banyak dosanya, sehingga doa-doa kita yang kita mohon itu Allah tidak mengabulkannya. Jadi kita introspeksi, ya, introspeksi pada diri kita, apakah diri kita udah sempurna atau belum. Nah, di sini kita coba lihat halaman berikutnya tentang ada lagu zikir dan berdoa. Nadanya seperti ambilkan bulan, Bu. Ya. Contoh perhatikan. Ambilkan bulanku. Nah, itu nadanya ya. Kita nadanya seperti ini. Zikir dan berdoa, zikir dan berdoa hanya pada Allah Ta'ala. Padanya kami memohon, dijauhkan dari setan. Zikir dan berdoa, ingat pada Allah, hati jadi tentram, pikiran tenang. Nah, ini salah satu contoh sedikit tentang lagu zikir dan berdoa. Silakan kalian pelajari di rumah, kalian belajar lagu ini, mudah-mudahan kalian bisa mempelajarinya. Nadanya sama, tentang ambilkan bulan, Bu, ya. Zikir dan berdoa, zikir dan berdoa hanya pada Allah Ta'ala. Itu ya, baiklah. Nah, kita lanjut. Bacaan zikir dan berdoa setelah sholat. Bagaimana dengan ketika kita sholat? Ketika kita sholat setelah tahiyat akhir tentang salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kita dianjurkan kita selalu memperbanyak zikir. Minimal kalian menggunakan zikir-zikir kalimat thayyibah, ya. Contoh, di sini Bapak akan mengajarkan tentang istighfar. Setelah kita sholat istighfar. Kenapa istighfar? Karena kita itu memohon ampunan kepada Allah, bahwa diri kita itu banyak dosa, banyak hilaf, banyak kesalahan, omongan kita yang tidak baik, perilaku kita yang tidak baik, maka disitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Contohnya apa? Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min zamil ma'asirul junub wala khala wala quwwata illa billahi aliyil azim. Nah, doa istighfar itu adalah salah satu memohon ampunan kepada Allah, bahwa kita tiada daya, tidak upaya, hanya Allah yang Maha Kuasa. Baik anak-anakku sekalian, selain kita istighfar, di sini Allah memerintahkan Allahumma anta salam wa minka salam, ya. Tabarakta rabbana bisalam. Allahumma anta salam, minka salam, wa ilaika ya'udu salam, fa inna rabbana bisalam, adkhilna jannata darussalam. Nah, itu doa Allahumma anta salam, minka salam dan sebagainya. Dan selain itu kita membaca tasbih, tahmid, tahlil. Misalnya subhanallah, kalau di sini sebanyak 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu akbar sebanyak 33 kali. Dan yang terakhir itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa alhamdu yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ketika kita setelah melaksanakan ibadah sholat, maka kita dianjurkan ya, untuk yang pertama beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Yang kedua dianjurkan untuk menyebut nama Allah, banyak berzikir kepada Allah. Dan yang terakhir adalah berdoa, memohon apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita melaksanakan sholat, kita dianjurkan untuk melakukan istighfar, tasbih, tahlil, tahmid, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah sholat, bacaan-bacaan yang tadi sudah Bapak sampaikan, bisa juga doa-doa. Kalau doa kalian yang kalian bisa, doa kepada orang tua, doa memohon ilmu yang bermanfaat, dan silakan doa-doa apa aja yang kalian bisa. Doa Allah itu tidak harus kita berdoa dengan menggunakan bahasa Arab.
Kalau kalian sulit untuk menghafalkan dengan bahasa Arab, kalian cukup berdoa dengan apa? Dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apapun niat kita, hajat kita dan sebagainya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja materi hari ini. Intinya di dalam pembelajaran ini, yang pertama kalian belajar untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir dan doa itu salah satu ibadah yang bisa kita laksanakan dimanapun, dan ibadah yang bisa sangat mudah dilakukan dimanapun kalian berada. Ingat, suatu apapun perbuatan yang terbaik yang kita lakukan, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari Bapak, pesan dari Bapak. Silakan belajar dengan baik di rumah, jaga kesehatan dan hindari dari kerumunan orang-orang banyak. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.